Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azan adalah panggilan suci bagi umat Islam untuk menunaikan ibadah salat. Dalam perjalanan sejarahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencari seseorang yang cocok untuk mengumandangkan azan pertama kali. Mengapa beliau mencari sosok lain untuk tugas tersebut? Mengapa tidak langsung Rasulullah sendiri yang mengumandangkan azan? Apakah beliau pernah melakukannya? Dan apa implikasinya jika beliau yang melakukannya? Temukan jawabannya dalam video ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu ketika merasa perlu mencari orang yang tepat untuk melantunkan azan perdana. Beliau mencari-cari muazin yang sesuai untuk mengemban tugas suci tersebut. Rincian sejarah azan hingga siapa yang menjadi muazin pertama dapat ditemukan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ketika kaum muslim tiba di Madinah, mereka seringkali bingung mengetahui waktu salat. Pada suatu kesempatan, mereka berkumpul sambil menunggu waktu salat tiba. Namun, tak seorang pun yang bisa memberitahu mereka bahwa waktu salat telah tiba. Dalam sebuah musyawarah, beberapa sahabat mengusulkan penggunaan lonceng atau tanduk seperti yang digunakan oleh agama lain. Namun, Umar bin Khattab menyarankan untuk menunjuk seseorang yang khusus bertugas memanggil orang untuk salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setuju dengan usulan Umar dan menugaskan Bilal sebagai muazzin pertama. Ini adalah sebuah riwayat yang tercatat dalam hadits yang disampaikan oleh Imam Muslim. Bilal bin Rabah al-Habasyi adalah salah seorang sahabat yang turut hijrah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Ketika Masjid Nabawi selesai dibangun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih Bilal untuk mengumandangkan azan karena suaranya yang merdu. Bilal pun menjadi muazzin pertama dalam sejarah Islam setelah mengumandangkan azan pada tahun pertama Hijriah. Azan kemudian menjadi penanda masuknya waktu salat bagi kaum muslimin. Setelah melantunkan azan, Bilal sering berdiri di depan pintu rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau memimpin pasukan muslim bersama Bilal. Ketika memasuki Ka'bah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya ditemani oleh 3 sahabat, yaitu Utsman bin Talha, Usah bin Ziza, dan Bilal bin Rabah. Ketika tiba waktu sholat zuhur, ribuan orang berkumpul di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Pada momen yang bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan Bilal naik ke atap Ka'bah untuk mengumandangkan azan. Dengan senang hati, Bilal memenuhi perintah tersebut dan melantunkan azan dengan suara yang bersih dan jelas. "Hai azan, kau adalah yang pertama mengumandangkan suaramu di tempat ini," ucap Bilal. Bilal diakui sebagai muazzin pertama dalam Islam, bahkan ia menjadi muslim pertama yang mengumandangkan azan di 2 kota suci, yaitu Madinah dan Mekah. Beberapa orang mungkin bertanya, mengapa bukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengumandangkan azan? Ternyata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengumandangkan azan sebagai penanda masuknya waktu salat. Penjelasan mengenai hal ini diberikan oleh para ulama fikih yang membandingkan keutamaan antara mengumandangkan azan dan menjadi imam salat. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih utama menjadi imam salat daripada mengumandangkan azan. Hal ini juga diikuti oleh para Khulafaur Rasyidin yang memprioritaskan menjadi imam, sehingga mereka tidak mengumandangkan azan. Imam Al-Baihaqi dari Umar bin Khattab menyatakan, "Jika saya memiliki kesempatan untuk mengumandangkan azan saat menjadi khalifah, saya akan melakukannya." Mereka tidak melantunkan azan karena mereka sibuk dengan urusan umat muslim yang tidak bisa diurus orang lain. Mereka tidak memiliki waktu luang untuk mengumandangkan azan. Namun, menjadi imam salat berjamaah merupakan suatu kewajiban bagi mereka. Meskipun demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengumandangkan azan di telinga cucunya, Hasan dan Hussein, saat mereka dilahirkan. Hal ini seperti yang diceritakan oleh Ubaidillah bin Abdul Rafiq dari ayahnya. Dia mengatakan, "Saya menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajar Hasan bin Ali ketika dia dilahirkan oleh Fatimah, sebagaimana dia akan mengumandangkan azan untuk salat." Hadis tersebut diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Mungkin beberapa dari kita penasaran, bagaimana jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar melantunkan azan? Apa yang akan terjadi? Telah dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak pernah melantunkan azan. Para ulama juga telah merumuskan hikmah di balik ketidakhadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengumandangkan azan untuk salat semasa hidupnya.
Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan azan, ada kekhawatiran bahwa mereka yang tidak segera merespons seruan beliau mungkin akan enggan untuk pergi ke masjid dan melaksanakan ibadah salat. Kekhawatiran ini dinyatakan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa asap yang pedih." Quran, Surah An-Nur, ayat 63. Di dalam kitab Hebel Jalil menyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melantunkan azan sebagai tanda dimulainya waktu salat. Ini karena jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan "Hayya 'alas sholah" dan umat Islam tidak segera merespons, mereka bahkan dapat menerima siksaan. Alasan kedua adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nabi tidak diperbolehkan bersaksi atas dirinya sendiri, termasuk dalam ucapan "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah" yang merupakan bagian dari azan. Alasan ketiga adalah jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan azan dan sampai pada bagian "Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah" akan menimbulkan pemahaman bahwa ada nabi selain beliau. Lafaz azan pertama kali diperoleh dalam mimpi sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Zaid bukan dalam mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memilih untuk memberikan wakil kepada orang lain untuk melantunkan azan. Dalam sebuah riwayat, Abdullah bin Zaid juga menceritakan mimpi yang melibatkan lafal-lafal azan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang sama juga diakui oleh sahabat Umar bin Khattab. Beliau juga mengalami mimpi serupa dengan Abdullah bin Zaid. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berseru sambil memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda kegembiraannya atas berita tersebut. Alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak secara langsung melantunkan azan adalah karena kesibukannya dan keterbatasan waktu untuk melakukannya. Hal ini juga terjadi pada zaman sekarang, di mana setiap pemimpin wilayah menunjuk muadzin untuk mengumandangkan azan saat waktu salat tiba, sesuai dengan contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para khalifah terdahulu. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turut melantunkan azan sebagai panggilan untuk ibadah salat, dikhawatirkan umatnya akan mengabaikan panggilan langsung untuk salat yang diberikan oleh beliau. Seperti yang terjadi pada umat saat ini, ketika azan berkumandang, beberapa orang lebih memilih untuk tidur daripada secara tegas melaksanakan salat. Demikian pembahasan kali ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jika kamu memiliki pendapat terkait pembahasan kali ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kamu menyukai konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Terima kasih dan sampai jumpa dalam video berikutnya.